Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih dari kalian kalau ketemu orang baru langsung muncul kesan kayak wah dia pasti sombong soalnya pendiam banget, atau kok kayaknya dia friendly banget ya ke semua orang. Nah, tanpa kita sadari, persepsi dan kesan pertama kita itu dipengaruhi oleh faktor personal yang ada dalam diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Zaki Rujenia, saya mahasiswi Psikologi UHAMKA NIM 22005015222. Di video ini aku akan ngebahas 2 poin dari buku Jalaluddin Rahmat, yang mana yang pertama, faktor apa aja sih yang dipengaruhi untuk kita menilai orang lain, dan yang kedua, kenapa ya setiap orang itu bisa menilai seseorang yang sama itu dengan pandangan yang berbeda-beda. Yuk dengarkan penjelasan dari aku, check it out. Sebelum kita masuk ke poin utama, kita bahas terlebih dahulu ya, apa itu persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah cara kita untuk menafsirkan, memahami, dan menilai orang lain dalam proses komunikasi loh. Misalnya saat kamu melihat seseorang tersenyum, kamu akan menafsirkan apakah senyumnya itu tulus, ramah, atau hanya sekedar basa-basi. Itulah persepsi interpersonal. Jadi setiap kali kita berinteraksi itu, kita menafsirkan, kita tidak hanya mendengarkan dari kata-kata yang diucapkan, tetapi kita juga membaca gerak tubuh, ekspresi, nada suara, dan juga sikap dari mereka. Namun, cara kita menilai seseorang tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Ada 3 faktor personal yang mempengaruhi persepsi dari diri kita. Yang pertama itu pengalaman. Pengalaman adalah segala hal yang pernah kita lalui di kehidupan kita, mulai dari pendidikan, pertemanan, ataupun keluarga. Pengalaman itu seperti kacamata atau sudut pandang kita dalam menilai perilaku orang lain. Karena kacamata kita berbeda-beda, jadi satu orang dengan yang lain mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap satu kejadian yang sama. Contohnya apa ya? Yuk, sini aku kasih tahu. Contohnya itu seorang ibu yang peka terhadap ekspresi anaknya. Seorang ibu yang selalu mengurus anaknya dari bayi hingga dewasa akan mengetahui berbagai ekspresi dari anaknya, mulai dari senyum karena apa, marah, rewel, ataupun nangis. Nah, seorang ibu itu ketika mengurus anaknya akan mengetahui dan lebih peka terhadap ekspresi dari bayinya. Mulai kalau misalnya nangis ya bisa karena lapar ataupun karena ngantuk. Padahal pada sebagian orang ya tangisan bayi nggak ada artinya, sama aja. Nah, kepekaan bagi seorang ibu itu berdasarkan pengalaman yang berulang saat berinteraksi dengan bayinya. Jadi, semakin banyak pengalaman yang kita lalui, semakin jernih juga kacamata kita dalam memahami perilaku orang lain. Yang kedua, motivasi. Hayo, di sini ada yang tahu motivasi itu apa? Aku jelasin ya. Motivasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang yang disesuaikan dengan apa yang dia mau dan diinginkan. Jadi hubungannya dengan persepsi interpersonal apa ya? Contohnya gini. Kamu sedang berada dalam situasi sedih dan kamu lagi butuh banget cerita dan diperhatikan. Kamu cerita ke teman, tapi teman kamu malah main HP terus nih saat kamu cerita. Otak kamu langsung menafsirkan, kok dia main HP terus, dia gak peduli ya sama aku. Padahal bisa aja temannya kamu itu sedang balas pesan penting. Tapi karena kamu lagi punya dorongan dan kebutuhan untuk diperhatikan, kamu malah menafsirkan bahwa teman kamu gak peduli sama kamu. Sudah terlihat keduanya ya, bahwasanya motivasi bukan hanya mendorong tindakan saja, tetapi menyaring dan membentuk informasi yang masuk ke dalam otak kita. Jadi persepsi kita itu tidak selalu objektif, teman-teman. Persepsi kita itu bisa dipengaruhi oleh motif internal dari dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian itu kayak setting bawaan kita. Ada yang defaultnya santai, serius, cuek, ataupun juga sensitif. Nah, contohnya seperti ini. Kayak kepribadian dari extrovert dan introvert. Kan orang extrovert itu kalau ngobrol lebih lama kepada orang lain lebih nyaman kan ya, lebih enak. Karena mereka merasa orang lain itu ramah dan fun. Ataupun juga sedangkan pada orang yang mempunyai kepribadian introvert gak bisa nih lama-lama untuk mengobrol pada seseorang karena dirinya lebih berhati-hati, teman-teman. Karena apa? Karena bisa aja mereka
memandang orang lain itu seperti overwhelming ataupun terlalu heboh. Jadi mereka lebih berhati-hati dalam berbicara kepada seseorang. Dari ketiga faktor personal yang ada dalam diri kita, dapat terlihat bahwa sudut pandang seseorang itu dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor dari ketiganya. Lalu muncul pertanyaan, gimana ya cara otak untuk membentuk proses dari kesan yang kita lihat terhadap orang lain? Terdapat 3 prosesnya teman-teman. Yang pertama, stereotip. Pandangan psikologi sosial adalah gambaran umum yang seseorang bentuk tentang kelompok individu berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi stereotip itu seperti kita memberikan kesan dengan melabeli seseorang, teman-teman. Nah, ada 2 mekanisme dalam proses stereotip. Yang pertama itu primacy effect dan juga halo effect. Contohnya gini teman-teman, ketika kita bertemu dengan orang baru dan melakukan penilaian terhadap first impressionnya, kita akan langsung menilai bahwa kok dia kayaknya pemalu banget ya. Nah, penilaian kita terhadap itu mempengaruhi penilaian selanjutnya terhadap orang lain tersebut. Nah, itu disebut sebagai primacy effect. Dan halo effect itu ketika kita melihat hal positif dalam diri seseorang, otak kita itu langsung menafsirkan hal positif lainnya, teman-teman. Contohnya kayak gini, kalian pernah gak sih ngalamin ketemu orang lain yang rapi banget terus juga wangi? Nah, otomatis secara pikiran bawah sadar kita, otak kita langsung menafsirkan kayaknya orang ini sopan dan pintar deh. Nah, itu bagian dari halo effect. Selanjutnya ada implicit personality theory. Ini adalah kebiasaan kita dalam menilai seseorang itu dengan menggabungkan satu sifat dengan sifat-sifat lainnya yang kita asumsikan itu benar gitu, berkaitan, padahal belum tentu benar, teman-teman. Pasti dari kita pernah melihat teman kita yang pendiam banget di kelas. Nah, otak kita itu langsung menafsirkan gitu secara otomatis, kayaknya dia sombong deh, ataupun kayaknya dia susah bergaul. Padahal bisa aja orang tersebut itu pendiam ya karena dia cuek, ataupun dia nggak tahu mau ngomong seperti apa duluan kepada orang lain. Nah, kenapa sih kayak gitu? Karena otak kita itu selalu auto-connect, teman-teman, sama sifat-sifat yang berkaitan tanpa bukti yang jelas gitu. Sering gak sih dari kalian selalu pengen tahu gitu penyebab atau alasan dari perilaku seseorang, kayak kenapa ya dia marah banget padahal cuma pada hal-hal kecil, atau kenapa ya dia dibentak dikit udah nangis. Nah, kita tuh selalu pengen tahu gitu apa sih penyebab atau alasan dari perilaku orang lain. Nah, itu tuh bagian dari proses atribusi, teman-teman. Kita sebagai manusia selalu mengatribusikan seorang lain itu pada faktor eksternalnya, kayak misalnya dia suka banget telat kuliah gitu karena emang dia malas. Nah, sedangkan kalau misalnya kita telat masuk kuliah, kita selalu menghubungkan penyebabnya itu karena eksternal, kayak misalnya jalanan macet, atau ada sesuatu kecelakaan di jalan atau gimana. Nah, kita selalu secara alamiah diri kita itu selalu mengatribusikannya seperti itu. Pada akhirnya, persepsi interpersonal itu bukan dari apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita memaknai apa yang kita lihat berdasarkan faktor personal dan juga proses pembentukan kesan. Mulai sekarang, ayo sama-sama lebih sadar apakah pandangan yang kita buat benar-benar objektif atau hanya dipengaruhi oleh cara pandang kita sendiri. Dengan kesadaran tersebut, kita dapat membuat interaksi yang lebih jujur, terbuka, dan tidak penuh asumsi. Have a nice day, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.